Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita telah memasuki tahun baru, tahun 2022. Melangkahkan kaki dalam perjalanan kehidupan di tahun 2022, kita mengawalinya dengan sujud syukur melalui ibadah awal tahun hari ini tanggal 1 Januari 2022. Mempersiapkan diri ke dalam ibadah ini, kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur kepada Allah kita yang menghiraukan dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, hingga kita tiba di hari pertama di tahun yang baru ini. Seperti fajar yang mengusir gelap, demikianlah Allah mengobarkan jiwa kita dengan sukacita pengharapan. Dari gereja maupun dari rumah kita masing-masing, mari padukan hati bersama umat Allah dan segenap ciptaannya. Puji Halik yang menciptakan hari yang lalu dan hari di depan. Dengan berdiri, kita menyanyikan lagu dari buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 42 bait 1 sampai 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Now where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late.
Thank you. You're welcome. He was like, here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Bapak, Ibu, Saudara, di manakah kita dapat menjumpai Tuhan? Mungkin jawaban kita beragam. Ada yang menemukan Tuhan di ruang cuci, dalam saat teduh pagi, atau dalam kesibukan setiap hari. Kita menjumpai Tuhan di berbagai tempat dan dalam berbagai cara. Namun, pernahkah kita menemukan Tuhan dalam diri sesama yang dianggap rendah dan hina? Sebab demikian juga Allah telah menghiraukan dan menghitung kita dalam kerajaan-Nya, meskipun kita tidak pantas memperolehnya. Bukti cintanya mewujud dalam diri bayi Yesus yang menjadi juru selamat manusia, melayani dan berkorban bagi kita. Maka marilah kita membuka tahun yang baru ini dengan menghayati pesan dan kehendak Allah lewat tema Yesus Allah yang menghiraukan. Kadangkala kita abai atau berpura-pura di dalam hati. Kasih kita pada sesama cenderung tidak tulus dan penuh perhitungan. Padahal Tuhan ingin kita justru menemukan Dia di dalam diri sesama. Dalam diri sesama yang dianggap berbeda, hina dan rendah, dicibir dan disisihkan. Mari berdoalah dan mohon pengampunan Allah kita. Ya Tuhan Allah kami bersyukur sebab Kau menghiraukan kami, orang yang berdosa ini. Engkau menerima kami, meskipun kami sering menyimpan dari kebenaran-Mu. Namun sebaliknya, kami kerap memperlakukan mereka yang kami anggap tidak masuk hitungan dengan tidak adil. Kami mengecewakan, melukai, atau justru mengabaikan mereka yang kami anggap tidak setara dengan kami. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk menurut teladan-Mu, melihat kelemahan, kekurangan, dan kehinaan justru menjadi cara untuk berjumpa lebih dekat lagi dengan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh
Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan menyambut setiap orang yang dengan sungguh mengakui dosanya. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita bersatu hati untuk menyiapkan diri, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami telah menginjakkan kaki kami dalam perjalanan kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021. Dan saat ini kami juga memohon dan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami untuk melangkahkan kaki dalam perjalanan di tahun yang baru ini. Dan kami mendasarkan langkah perjalanan hidup kami ini dengan firman Tuhan. Untuk itu kami menyediakan hati dan pikiran kami saat ini untuk firman-Mu itu. Berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dan bimbinglah kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bacaan pertama terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan waktu setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu
di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Kambing domba lembu sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umatmu. Bacaan kedua menurut Wahyu kepada Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan berdiri kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang,
kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2022. Bapak, Ibu, Saudara, biasanya apa ya yang dilakukan oleh kita atau banyak orang di tahun yang baru atau mengawali tahun yang baru atau di hari pertama tahun yang baru? Semoga kita tidak mengawali tahun yang baru ini atau hari pertama di tahun yang baru ini dengan kelelahan. Karena semalam ada pesta, begadangan gitu ya, atau kita menyalakan petasan, jalan-jalan dan segala macamnya gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan memang untuk saat ini itu dibatasi ya. Harapan kita adalah di tahun yang baru kita dapat mengawalinya di hari pertama tahun yang baru itu, mengawalinya dengan sukacita, dengan penuh
harapan. Nah, tahukah kita tentang tahun baru itu atau simbol tahun baru? Nah, menurut kalender Gregorian, tanggal 1 Januari adalah perayaan hari tahun baru. Ini sebenarnya merupakan tradisi Roma yang didedikasikan kepada Dewa Janus, dewa permulaan dan akhir. Dewa yang memiliki dua wajah. Satu menghadap ke belakang atau masa lalu, dan satu menghadap ke depan atau masa depan. Nah, kemudian nama Dewa Janus diabadikan dengan nama bulan Januari sebagai permulaan tahun yang baru dan akhir tahun sebelumnya. Nah, dalam perkembangannya, hari tahun baru atau tanggal 1 Januari seringkali dipakai oleh banyak orang untuk membuat resolusi, yaitu di mana seseorang mungkin berjanji untuk melakukan perbaikan diri yang akan dimulai pada hari pertama di tahun yang baru. Misalnya berjanji untuk mengembangkan prestasinya, berjanji untuk bekerja lebih giat lagi, berjanji untuk membangun waktu yang berkualitas bersama keluarga, berjanji untuk membangun relasi yang baik dengan teman, saudara, atau mungkin harapan-harapan yang lainnya. Resolusi-resolusi lain yang diungkapkan dengan harapan dia bisa melakukannya sepanjang tahun yang baru itu. Nah, lalu bagaimana dengan gereja tentang tahun baru? Di dalam kekristenan, sesuai dengan tahun liturgi gerejawi, masa raya Natal dimulai dari Minggu Advent pertama sampai hari Epifania, kira-kira sekitar tanggal 6 Januari. Dan pada hari ke-8 atau sepekan setelah Natal, gereja-gereja memperingati hari penyunatan dan pemberian nama Yesus yang disebut, rangkaian itu 8 hari itu disebut Oktav Natal. Kita bisa melihatnya dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Ya. Di sana disebutkan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, Oktav Natal inilah yang selalu jatuh pada tanggal 1 Januari dan dirayakan, dihayati dan dimaknai oleh gereja. Jadi bukan sekedar 1 Januari sebagai tahun baru menurut kalender Gregorian. Nah, di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 tadi kita menemukan dua hal penting, yaitu tradisi penyunatan tadi, yaitu merupakan sebuah tanda perjanjian Allah dan Abraham. Dan yang kedua, pemberian nama Yesus, yang dipahami bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, keduanya ini, perjanjian Allah dan pemberian nama, yaitu nama yang akan menyelamatkan umatnya, itu mengandung makna sikap dan perbuatan Allah yang menghiraukan manusia. Dan hendaknya kita dapat meresponnya dengan kerendahan hati dan sikap jujur. Menghiraukan itu artinya adalah
mempedulikan, mengacuhkan, mengindahkan, memperhatikan. Nah, berarti Allah menghiraukan kita, menghiraukan umatnya, berarti Allah memperhatikan, mempedulikan, mengindahkan umatnya. Nah, di lain kisah itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Injil Matius tadi dan sebagian dari kitab Pengkhotbah tadi, kita dapat melihat gambaran tentang penyelamatan kepada umatnya yang ketika dalam Matius, Yesus mengajarkannya tentang penghakiman terakhir. Pengajaran tentang penghakiman terakhir itu bukan untuk membuat kita takut, tetapi justru untuk membuat kita menghiraukan keberadaan diri kita dan menghiraukan sesama kita, menghiraukan kehidupan kita dan menghiraukan kehidupan sesama kita. Kalau di dalam Pengkhotbah tadi dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Karena kita menyadari bahwa kehidupan perjalanan manusia ini tidak selalu diwarnai dengan kegembiraan hidup. Terkadang kesedihan pun ada. Tidak selalu sukacita dan tertawa. Tapi terkadang juga ada kesedihan, ada tangisan. Dan semua yang dilakukan manusia di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Kalau kita berpikir negatif, maka semuanya itu akan melelahkan saja. Tetapi kalau kita berpikir positif, kita dapat melihat bahwa itu adalah karunia dan pemberian Allah. Sekalipun kita menyadari, kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Semuanya itu adalah masih misteri. Dan keduanya itu akan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan penghakiman dan pengadilan. Nah, penghakiman sendiri oleh Yesus digambarkan secara sederhana. Domba dan kambing yang menjadi gambaran dari penghakiman itu. Domba menggambarkan orang-orang yang baik. Karena domba adalah binatang yang penurut, binatang yang jinak, dan domba itu selalu mengikuti gembalanya. Sedangkan kambing diasosiasikan sebagai kejahatan. Kambing yang suka hidup menyendiri, tidak mengikuti gembalanya. Kambing suka hidup sendiri-sendiri, tidak berkerumun pada sebuah kelompok atau komunitas. Dan di Perjanjian Lama, kambing itu diasosiasikan sebagai binatang yang dinomorduakan, dan binatang itu dijadikan sebagai simbol untuk menanggung dosa manusia dengan cara melepaskan di padang gurun. Nanti kita bisa melihat, atau Bapak Ibu Saudara kalau mau melihatnya, ada di kitab Imamat pasal 16 ayat 8-9, ayat 20-22. Nah, tetapi kita kembali melihat domba. Domba ini juga menggambarkan relasi kita dengan Allah. Kita disebut domba-dombanya, dan Allah adalah gembala kita melalui Yesus yang telah menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Ini sebuah relasi yang dekat.
di mana kita sebagai domba-dombanya selalu mengikuti gembala yang adalah Kristus atau Allah. Dan Allah mengenal domba-dombanya, Allah mengenal umatnya, Allah mengenal kita. Nah, pada hari penghakiman nanti, Allah akan memisahkan domba dan kambing. Umat yang mengikut Dia dan umat yang tidak mengikut Dia. Penghakiman itu bersifat personal dan berdampak hanya pada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendalami dalam perikop Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 tadi, 46 tadi. Digambarkan seorang raja. Raja ini adalah manifestasi dari orang yang paling hina. Maksudnya adalah apa yang dilakukan setiap orang kepada sesamanya yang hina ini, berarti dia melakukannya juga untuk raja. Dan hendaknya ini terlihat pada perbuatan sehari-hari. Dikatakan tadi ketika raja ini sedang kehausan, ya. Kemudian ada yang melayani memberinya minum, sedang lapar, kemudian ada yang memberinya makan, atau juga ada yang tidak memberinya makan. Ini penggambaran sehari-hari. Ketika sebagai orang asing, kemudian memberi tumpangan atau tidak memberi tumpangan. Ketika sedang telanjang memberinya pakaian atau tidak memberinya pakaian. Ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama kita. Sesama kita yang hina ini, yang menggambarkan bahwa kita sedang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kepada Allah, kepada Tuhan kita. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu Saudara, memberi bantuan, memberi perhatian sehari-hari pun kiranya bukan hanya sekedar belas kasihan, tapi ada sikap menghiraukan dan menghargai mereka. Menghiraukan tadi berarti peduli, memberi perhatian. Bukan sekedar aktivitas memberi servis pelayanan secara fisik, tetapi juga lebih dari itu. Secara psikologis, secara spiritual, dan kita diajak untuk menunjukkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam memberi pelayanan atau istilah melayani saat ini menjadi ukuran kualitas atau mutu sikap profesional seseorang, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau kita memperhatikan, ketika kita memasuki sebuah kantor, lalu ada resepsionis, ada satpam, selalu menyapa kita dengan sikap yang ramah. Itu karena memang ada urusan bisnis di dalamnya. Keramahan mereka menentukan panis dan reward yang akan mereka dapatkan. Semakin dia ramah, semakin dia dapat melayani seseorang, memuaskan seseorang, dia akan dinilai berkualitas dan dihargai. Tetapi di dalam pengajaran Yesus tentang penghakiman terakhir, melayani bukan sekedar itu saja. Melayani atau memberi bantuan kepada sesama bukan sekedar punish and reward.
bukan sekedar aksi sosial yang muncul dari simpati, empati, atau kemanusiaan, tapi hendaknya itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup yang membuat dirinya merasa selalu tidak enak kalau belum berbuat baik, kalau belum bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Dan perbuatan itu bukan karena untuk kepuasan diri atau hawa nafsu sendiri, tetapi karena kemurah hatian dan kebaikan hati, keinginan untuk membantu dan berbagi kehidupan bersama orang-orang di sekitarnya. Tadi ketika raja mengatakan, engkau telah melakukan dan engkau tidak melakukan sesuatu kepada saudaramu yang hina ini. Orang yang baik dan orang yang jahat mempunyai pertanyaan yang sama. Bila mana? Kapan kami melakukan itu? Kami melayani raja atau tidak melayani raja? Orang yang benar merasa tidak pernah melayani raja, tetapi orang yang tidak benar merasa sudah melayani raja. Nah, orang yang benar tadi merasa tidak melayani karena ini lifestyle, karena ini gaya hidup. Loh, benarkah aku sudah melayani? Artinya perbuatan pelayanan atau melayani yang dia lakukan itu, dia sendiri tidak pernah memperhitungkannya. Maksudnya tidak pernah menghitung-hitung, aku sudah melakukan atau tidak. Yang penting dia tergerak untuk membantu, memberi, melayani. Walaupun terkadang mereka tidak mendapatkan reward atau mereka tidak dipandang orang. Tetapi karena mereka mempunyai gaya hidup yang baik, kebaikan itu menjadi perilakunya, menjadi gaya hidupnya, maka dia tetap melakukan itu. Nah, sebaliknya, orang yang tidak benar mempertanyakan itu karena kesombongannya. Mereka merasa sudah melakukan, mereka merasa sudah melayani, sudah memberi, sudah membantu. Kenapa masih dipertanyakan? Dan mereka selalu kemudian mencari penghormatan terhadap apa yang sudah dilakukannya. Mereka menanti puji-pujian dari apa yang dilakukannya itu. Padahal itu semua sesungguhnya bukan dilakukan untuk sesamanya, tetapi untuk dirinya sendiri. Hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 yang akan kita lewati, kita baru di awalnya saja. Mari kita melakukan resolusi pada diri sendiri. Selain dari prestasi, dari harapan-harapan untuk memperbaiki di berbagai bidang, tetapi kita diajak juga untuk melihat pada lifestyle kita, gaya hidup baru, gaya hidup kita. Hendaknya di tahun yang baru ini kita mempunyai gaya hidup yang baru, yaitu menghiraukan, memberi perhatian, memberi kepedulian kepada sesama kita. Bukan secara fisik saja, tetapi lebih dari itu, tentang care, peduli dan perhatian itu. Orang bisa membantu
Dan biasanya yang dilakukan di awal ketika seseorang itu mendapatkan kesusahan, setelah itu terkadang banyak orang mundur karena merasa sudah membantu. Tetapi kita tidak diajak untuk seperti itu. Bukan hanya di awalnya saja, tetapi di dalam keseharian kita diajak untuk peduli, perhatian, menghiraukan, menghormati sesama kita. Bukan pada momen-momen tertentu yang sepertinya pas nih kalau kita membuat sebuah aksi sosial, tetapi pada hari-hari keseharian kita, setiap waktu bahkan, hendaknya kita diajak untuk menunjukkan kebaikan kita. Seperti Tuhan yang sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita. Dan ketika itu menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita, jangan lagi kita berpikir soal rewardnya. Karena di dalam kitab Wahyu, di sana dikatakan, langit dan bumi, Yerusalem yang baru akan turun ke bumi ini. Bukan nanti, saat ini pun sudah terjadi. Saat ini pun mungkin kita merasakannya. Artinya, segala pelayanan yang kita berikan, kepedulian dan sikap menghiraukan yang kita tunjukkan kepada sesama kita, dengan itu Tuhan sendiri yang akan menghampiri kita. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sendiri yang akan menyatakan janji penyertaannya kepada kita. Banyak PR Bapak Ibu Saudara di tahun 2022 ini. Mari kita saling peduli, saling menghiraukan, saling memperhatikan, menghormati. Jangan sampai kita mengeksploitasi atau bahkan menjajah orang lain dengan berbagai sistem yang ada. Tetapi mari kita membuka diri kita untuk menghiraukan, memperhatikan, menghormati sesama kita. Selamat menempuh perjalanan kehidupan di tahun 2022, di mana Allah selalu menghiraukan kita dan hendaknya kita pun juga menghiraukan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita berdoa, kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, Engkau menghiraukan kami, Engkau memperhatikan kami.
hingga kami saat ini dapat menginjakkan kaki kami di perjalanan hari pertama di tahun yang baru ini. Dan kiranya kami dapat melewati tahun 2022 nanti di dalam penyertaan-Mu saja. Kami menyadari Tuhan banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Kami juga diajak untuk menghiraukan sesama kami. Kami diajak untuk peduli dan memberi perhatian kepada sesama kami. Bukan sekedar secara fisik, tetapi kami diajak untuk peduli, baik secara psikologis maupun secara spiritual. Dan biarlah kami dapat melakukannya itu Tuhan. Kiranya kami dapat melayani sesama kami, bukan karena untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi karena itu adalah gaya hidup kami. Di tengah kehidupan kami, Engkau menghadirkan orang-orang di sekitar kami dengan berbagai pergumulannya. Dan kiranya kami dapat menjalani tahun ini bersama dengan mereka, juga bersama dengan pergumulan mereka. Dan kiranya kami dapat memberi perhatian kepada mereka. Kami tahu dan kami sadar cuaca ekstrim yang terjadi saat ini menimbulkan banyak bencana. Banyak orang yang terdampak bencana. Banyak orang yang harus mengungsi. Banyak orang yang harus kehilangan orang-orang yang disayanginya. Dan tidak sedikit juga orang yang mencoba memberi bantuan. Kiranya kami dapat mengambil bagian di sana. Bukan hanya ketika mereka tertimpa bencana saja, tetapi di dalam kesehariannya pun kiranya kami juga turut membantu mereka, memberi perhatian kepada mereka. Di antara kami mungkin juga ada yang sedang sakit. Mereka harus melewati tahun yang baru ini dengan tubuh yang lemah, terbaring di rumah sakit atau di rumah. Kiranya itu juga menjadi bagian kami untuk kami dapat memberikan perhatian dan kepedulian, membantu mereka, memberi semangat kepada mereka. Demikian juga melalui gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya kami masing-masing dapat bersama-sama di dalam persekutuan gereja ini untuk menyatakan kepedulian kami kepada masyarakat. Setidaknya gereja ini dapat menghadirkan damai sejahtera. Setidaknya gereja ini dapat menunjukkan kepedulian. Setidaknya gereja ini juga dapat menghadirkan kasih Kristus. Itu karena kami yang mempunyai tanggung jawab dan bersama-sama mau untuk bergerak, untuk melayani. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ampuni kami kalau kami mencuri kemuliaan itu untuk kepentingan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami di dalam tahun 2022 nanti hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami juga kiranya dapat mempunyai pengharapan bahwa kami pun dapat peduli dan membantu sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 15 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan berdiri, kita mengantarkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan menyanyikan lagu dari buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 190. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, kami sungguh bergembira atas anugerah-Mu yang telah mengantarkan kami memasuki tahun 2022. Berkat-berkat-Mu tak pernah putus, Engkau selalu menghiraukan seruan kami, sehingga kami tak dikuasai oleh kekhawatiran tentang apa yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi sarana pewartaan akan kasih-Mu yang besar. Sehingga semakin banyak orang yang tetap memelihara pengharapan kepada-Mu di tengah ragam rasa hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menempuh perjalanan di tahun yang baru. Biarlah halaman pertama buku ziarah kehidupan kita di tahun ini diisi dengan penghayatan akan Allah yang menghiraukan, bahkan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dengan kesadaran dan keterbukaan, kita pun dimampukan untuk menghiraukan dan menerima sesama kita, siapapun mereka. Telah datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anakmu bimbinglah.
Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah ke dalam keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memperlengkapimu dengan segala yang perlu, agar di dalam kerendahan dan ketulusan engkau mampu menghiraukan dan melayani sesamamu. Kiranya Allah Tritunggal yang kudus menguatkanmu melakukan tugas perutusanmu dari sekarang sampai selama-lamanya.